tikrarul Fatihah, mengulangi Fatihah. Al-Fatihahnya 2 kali, 3 kali, padahal cukup sekali itu yang sesuai sunnah. Kenapa mengulang Fatihah dimakruhkan di dalam sholat? Li mukhalafati dzalika aidan bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan perbuatan tersebut, mengulang Al-Fatihah, menyelisihi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah artinya jalan, menyelisihi jalannya Nabi di dalam sholat. Lakin in karraraha li hajatin, akan tetapi kalau mengulanginya karena suatu keperluan, karena tersentuh dengan ayat tertentu misalnya, kemudian diulang lagi, maka tidak mengapa. Ka'an yakuna fatahul khusyu' wa hudurul qalbi 'inda qira'atiha, seperti halnya ketika kondisinya seseorang kurang khusyuk baca Al-Fatihahnya, dia ulang lagi supaya lebih tadabbur, lebih merenungkan apa yang ia baca, menghadirkan hati lagi ketika membaca Al-Fatihah tersebut. Dan tentunya ini bisa lebih maksimal kalau seseorang memahami makna dari bacaan, terutama Al-Fatihahnya tadi. Sengaja diulang supaya lebih hadir hatinya di dalam salatnya tersebut, terutama bacaan Al-Fatihah tadi. Maka dikatakan fala ba'sa bidzalika, maka itu tidak mengapa. Walakin, akan tetapi, bisyarti alla yajurrahu dzalika ila al-wiswas atau waswas. Tapi dengan catatan, dengan syarat tidak menyebabkan waswas. Kalau baca terlalu berkali-kali misalnya kan malah jadi rancu bacaannya. Tentunya kembali kepada hukum asal. Al-Fatihah dibacanya dalam setiap rakaat sekali. Adapun kalau lebih dari itu tanpa ada keperluan, maka bisa jatuh ke dalam perkara yang dimakruhkan. Sudah dapat 2 ya. Yang ketiga, yukrahul iltifatul yasiru fi sholati bila hajatin. Dimakruhkan menoleh sedikit di dalam sholat tanpa ada keperluan. Sholat toleh-toleh, maka ini dimakruhkan. Tapi yang ringan saja ya, tidak sampai memalingkan badan dari kiblat. Hanya wajah saja misalnya toleh-toleh dalam sholatnya, maka ini hukumnya makruh, sholatnya tidak batal. Ini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hina su'ila 'anil iltifati fi shalah, ketika ditanya tentang menoleh ketika salat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min salatil 'abdi. Itu adalah korupsi yang dilakukan oleh syaitan dari salatnya seorang hamba. Ada yang dicuri dari syaitan, kekhusyuannya terutama, nolah-nolah ketika salat. Wal ikhtilas diartikan as-sariqatu wan nahab, pencurian dan perampokan atau perampasan. Dia lagi salat, khusyuknya dibegal sama syaitan dengan nolah-noleh ketika salat. Hukumnya makruh. Anna idza kana liltifatu li hajatin, apabila menolehnya karena suatu keperluan, fala ba'sa bih, maka tidak mengapa. Misalnya timbul waswas, antara sunnahnya meludah ke kiri 3 kali, sedikit saja, ini pun kalau tidak mengganggu yang di sampingnya, ini boleh. Kama nihtaja ila an yatfula an yasari fi salati thalathan idza asabahul waswas. Ini seperti halnya orang yang butuh kepada meludah sedikit ke kirinya 3 kali ketika salat, ketika ada waswas datang. Fahadal iltifatu li hajatin, maka menoleh yang seperti ini adalah menoleh karena suatu hajat, suatu keperluan. Amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya kalau datang waswas dalam salat kita menghilangkannya dengan
meludah ke kiri 3 kali. Namanya meludahnya apa tadi namanya? Tafal. Tafal itu meludah dengan sedikit tanpa keluar air ludahnya. Sebelah kiri 3 kali. Wa kaman khafat ala sabiha dhaya. Seperti halnya juga dibolehkan menoleh ketika khawatir anak kecilnya hilang kemana. Sepi nih, nggak kelihatannya anaknya. Dolanan mikir. Dikhawatirkan hilang anaknya, maka ini termasuk hajat atau keperluan. Fasarat taltafitu fi sholati mulahadatan lahu. Maka ketika dia beriltifat atau menoleh, ini karena dalam rangka mengawasi anaknya yang hilang dari jangkauan pengawasannya. Maka ini diperbolehkan. Hada kullu fil iltifatil yasir. Ini semuanya berlaku dalam menoleh yang ringan, bukan menoleh yang parah. Amma idza iltafata asy-syakhsu bi kulliyatihi aw istadbara al-qiblata. Adapun apabila seseorang menoleh dengan seluruh tubuhnya atau sampai berpaling membelakangi kiblat, misalnya fa innahu tabtulu sholatuh, maka sungguh salatnya telah batal. Kalau menolehnya kebangetan, salatnya jadi batal. Idza kana dzalika bighairi 'udhrin min shiddati khaufin wa nahwi. Itu kalau tidak ada udzur atau dikarenakan rasa takut yang sangat. Misalnya sangat ketakutan, refleks sampai menoleh dari kiblat atau badannya berpaling dari kiblat. Kalau ada udzur yang sangat atau mendesak saking takutnya, maka ini diperbolehkan. Atau dalam rangka menghindar dari sesuatu, maka ini juga diperbolehkan. Walaupun mungkin sampai berubah posisinya, ada ular, king misalnya, king cobra misalnya, kan berbahaya. Nah, jangan apa-apa, kan saya lagi sholat, insya Allah dijaga gitu ya. Kalau lagi gempa, apa-apa lah, saya lagi sholat, insya Allah dijaga gitu ya. Tidak seperti itu pula, tidak pula seperti itu. Ini kalau seandainya berpaling dari kiblatnya karena ada ketakutan yang sangat, sehingga tanpa sadar atau refleks itu saja berpaling dari kiblatnya. Ini hukum asal menoleh. Yang ringan adalah makruh. Sudah dapat 3 yang makruh. Yang keempat, taghmidul ainaini fi sholati. Yang termasuk perkara yang makruh dalam salat adalah memejamkan kedua mata ketika sholat. Di sholat merem, maka ini makruh. Kenapa dikatakan makruh? Li'anna dzalika yushbihu fi'lal majusi 'inda ibadatihim an-nairan. Dikarenakan perbuatan tersebut, memejamkan mata ketika beribadah, mirip dengan perbuatan orang Majusi ketika beribadah menyembah Nairon. Apa itu Nairon? Api. Orang Majus mereka menyembah api. Mirip-mirip di masa sekarang yang menyembah api apa lagi ya? Yang tempat ibadahnya isinya lilin ini itu dan sebagainya. Oh itu mungkin ya. Apinya nggak boleh padam dan sebagainya. Agama Majusi. Beribadah dengan memejamkan mata ini mirip dengan ibadahnya Majusi. Kalau ada seseorang beribadah menyerupai agama lain, maka ini termasuk hal yang tidak diperbolehkan. Minimalnya makruh lah. Minimalnya makruh. Agama yang suka merem-merem lain, yang lain apa ya selain Majusi? Yahudi merem-merem juga mungkin ya. Kemudian Hindu apa ya, meditasi, Buddha dan sebagainya, ibadahnya merem, hanya fokus menghilangkan stres dan sebagainya. Kalau sampai itu dijadikan ibadah, bisa masuk ke dalam ranah agama selain agama Islam. Dikhawatirkan akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan. Ingin tenang hatinya ya bukan dengan meditasi, tapi dengan zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Cara zikirnya enggak usah merem-merem. Cara zikirnya ya qomat kamit mulutnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Enggak usah merem-merem, enggak usah nari-nari.
nari-nari ini mirip ibadahnya siapa yang suka nari-nari ibadah? Tasawuf ekstrim. Ibadah nari-nari, muter-muter, joget-joget dan sebagainya. Tentunya tidak sesuai dengan jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memejamkan mata hukum asalnya adalah makruh karena kan mirip dengan ibadahnya Yahudi ketika menyembah api. Dikatakan juga yushbihu fi'lal yahuda aidan, menyerupai perbuatan Yahudi juga. Wa qad nuhina 'anit tashabbuhi bil kuffar. Sungguh kita sudah dilarang menyerupai orang-orang kafir di dalam peribadahan mereka atau dalam pakaian khas mereka atau dalam rutinitas atau tradisi khas mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka dalam kemungkaran tersebut. Bukan berarti dia murtad, bukan berarti dia murtad. Kemudian yang kelima yang dimakruhkan iftirashudz dzira'aini fis sujud, merebahkan dua lengan tangan ketika sujud. Sujud ininya ditempelkan ke lantai atau ke sajadah, maka itu perbuatan yang dimakruhkan. Sebabnya li'anna dzalika yushbihu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'tadilu fis sujud, seimbanglah di dalam sujud. Di antara bentuk keseimbangannya tidak merebahkan dua lengan ke lantai. Sehingga Nabi melarang wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisaqal kalbi. Maka janganlah salah seorang dari kalian merebahkan dua lengan tangannya seperti merebahkannya anjing kedua lengannya. Mirip dengan perbuatan anjing. Dilarang menyerupai binatang ketika ibadah, termasuk merebahkan dua lengan atau ditempelkannya dua lengan tangan ke lantai. Bagaimana yang seharusnya? Fayambaghi lil musalli, sepatutnya orang yang salat ayyujafiya baina dira'i, dia menjauhkan dua lengannya dari lantai. Wa yarfa'uhuma, kemudian mengangkatnya anil ardi, dari tanah atau dari lantai. Wala yatashabbahu bil hayawan, dan tidak menyerupai binatang. Termasuk juga perbuatan yang menyerupai binatang, duduknya duduk iqa', seperti duduk iqa'nya anjing. Anjing ya kan di atas pantat, kemudian lututnya ditekuk ke depan dua-duanya. Itu juga termasuk yang dilarang di dalam salat. Termasuk juga seperti nakarnya, di nakar itu mematoknya ayam ketika salat juga tidak boleh kan. Kalau sampai tidak tumakninah bisa tidak sah salatnya. Sujudnya belum sempurna sudah diangkat, rukuknya belum sempurna sudah diangkat. Ini makruh, menyerupai binatang di dalam salat. Sudah dapat 5 yang dimakruhkan. Yang pertama masih ingat? Hanya baca Al-Fatihah saja. Yang kedua, mengulang-ulang Fatihah sampai was-was. Yang ketiga, menoleh yang sedikit ketika salat tanpa perlu. Yang keempat, memejamkan mata. Yang kelima, merebahkan dua lengan seperti anjing. Yang keenam, kasratul abasi fi sholati, banyak pola di dalam sholat. Bunyiin jari lah, garuk-garuk lah, dehem-dehem lah, cingkat-cingkat lah, menyirin rambut lah, balas WhatsApp lah. Itu termasuk hal yang dimakruh. Lima fihi min insyighalil qalbi al-munafi lil khushu'il matlubi fi shalah. Dikarenakan banyak pola dalam salat menyibukkan hati yang bisa meniadakan kekhusyuan yang seharusnya ada di dalam salat. Kemudian yang ketujuh, at-takhassur. At-takhassur ini juga sesuatu yang makruh di dalam salat. Apa itu takhassur?
meletakkan tangan pada al-khasr atau pada tengah-tengah paha antara lutut dan ujungnya, ini namanya khasirah. Meletakkan tangan di sini ketika sholat ini dimakruhkan. Ini termasuk hal yang dimakruhkan. At-takhassur berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, nuhiya an yusalli ar-rajulu muhtasiran. Seseorang dilarang salat dengan meletakkan kedua tangannya di tengah-tengah pahanya. Wad'u ar-rajuli yadahu 'alal khasri wal khasirah wa hiya wasatul insanil mustadaq fawqa rukbatain atau fawqa warikain. Bukan rukbah ya, warikain. Warik itu pinggang ya, pinggang. Ini bukan di atas paha, bukan, tapi di bagian pinggang. Salat seperti ini ya. Salat seperti ini termasuk yang dimakruhkan. Maksudnya seperti ini, atau ketika tidak lurus tangannya irsal. Nah, ini salatnya tangannya diletakkan di warik. Warik itu pinggang lah, bagian tengah seseorang. Salatnya seperti ini. Ini termasuk takhassur, tidak diperbolehkan di dalam salat. Wad'ur rajuli yadahu 'alal khasri wal khasirah. Seseorang meletakkan tangannya pada pinggangnya. Wa hiya wasatul insanil mustadaq fawqal warikain, fawqal warikain. Yaitu pertengahan bagian tubuh yang berada di atas pinggang. Aisyah radhiyallahu taala anha allalat, artinya menyebutkan alasannya, sebabnya kenapa hal tersebut dimakruhkan, di anal yahuda taf'alu, dikarenakan orang Yahudi melakukannya ketika sholat. Mungkin dalam ritual mereka kan ada yang agak nari-nari, kemudian pinggangnya seperti ini, atau gaya tarian yang lain, kakinya maju mundur, kayak sambil lompat-lompat apa ya. Nah, itu termasuk gaya ibadahnya orang Yahudi, tidak diperbolehkan. Takhassur di dalam sholat ini jarang dilakukan. Lagi pula ya norak juga ya, ngapain takhassur ketika sholat. Yang kedelapan, as-sadlu wa taghtiyatul fami fi shalah. Yang kedelapan yang dimakruhkan adalah sadel. Sadel itu seseorang menutup mulutnya, entah itu dengan masker atau dengan apa itu namanya, apa ya, yang juga kita pakai kalau naik motor dan sebagainya. Intinya mulutnya ditutup. Mulutnya ditutup. Ini namanya sadel. Ini dimakruhkan kalau tanpa perlu. As-sadlu wa taghtiyatul fami fi shalah. Sadel atau menutup mulut ketika salat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil sadli fi salati wa an yughatti ar-rajulu fahu." Salah tadi penjelasan. Sadel itu bukan menutup mulut. Sadel itu ayat rahal musalli sauba ala katifaihi, melemparkan, orang yang salat melemparkan pakaian dari dua pundaknya. Wala yaruddu tarafaihi ala katifain, dan tidak memutarnya pada kedua pundaknya. Dengan kata lain apa ya? Tidak memakai penutup pundak atau sorban lah, atau telanjang pundak, namanya sadel, telanjang pundak. Ini tidak dibenarkan, atau hukumnya makruh. Walaupun pundak bukan aurat, tapi afdalnya adalah ditutup, entah itu dengan selendang, entah itu dengan baju. Ada juga makna yang lain dari sadel, irsalus saubi hatta yusibal ardh, membiarkan pakaian sampai terkena tanah. Sampai terkena tanah. Mungkin kalau seseorang sholat menggunakan baju ihram misalnya, membiarkan kainnya terseak-seak. Seak-seak apa ya? Ya terseret-seret, lembreh ya, pada tanah.
atau pakaian yang kepanjangan, sarungnya kepanjangan sampai menyentuh tanah, atau celananya kepanjangan sampai menyentuh tanah. Ini disebut makna yang lain dari sadel. Fayakunu bimakna isbal. Sadel itu artinya isbal. Ini dimakruhkan entah di sholat atau di luar sholat. Kan ada dalil yang lebih keras lagi, ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Sesuatu yang di bawah 2 mata kaki dari sarung atau yang lainnya maka tempatnya di neraka. Ini yang paling keras peringatan dari isbal. Isbal ini berlaku bagi laki-laki, adapun perempuan tidak berlaku isbal tersebut. Yang kesembilan, yang dimakruhkan pula musabaqatul imam, mendahului imam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha ahadukum?" Tidakkah takut salah seorang dari kalian idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Allah hukum dia dengan menjadikan kepalanya dirubah dengan kepala himar. Itu himar keledai. Kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Au yaj'ala suratahu surata himarin, atau Allah merubah rupanya menjadi rupa keledai. Ini tentunya ancaman yang sangat keras bagi orang yang mendahului imam. Nah, ini hukumnya bukan makruh saja, ini sampai pada derajat haram karena ancamannya begitu keras. Ancamannya begitu keras. Mendahului imam. Yang boleh, yang seharusnya adalah mengikuti imam, membarengi imam nggak boleh, mendahului imam juga nggak boleh. Harusnya mengikuti imam. Imam sudah ruku sempurna baru kita turun ruku. Imam sudah sempurna berdiri baru kita berdiri. Imam sudah sujud sempurna baru kita ikut sujud. Imam sudah selesai baca takbiratul ihramnya baru kita takbiratul ihram. Ini makna yang benar, yaitu mutaba'atul imam atau ittiba'ul imam, mengikuti imam. Adapun mendahului imam maka terancam dengan ancaman yang mengerikan, dirubah wajahnya atau rupanya menjadi rupa keledai. Kemudian yang ke-10, di antara perkara yang dimakruhkan adalah tashbikul asabi'i, memautkan jari jemari ketika salat seperti ini. Salat seperti ini dilarang. Demikian pula ketika mendengarkan khutbah tidak boleh seperti ini. Demikian pula ketika menunggu iqamah, karena ketika sedang menanti salat itu sudah berada di dalam salat, tidak boleh melakukan perbuatan tasbih, memautkan jari jemarinya. Linahihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Man tawadda'a wa atal masjida yuridu shalah, Nabi melarang orang yang berwudu kemudian mendatangi masjid untuk salat, an fi'li dzalika, dari perbuatan tasbih, memautkan jari jemari. Ini sebelum salat saja dilarang, ketika sudah wudu menanti salat sudah dilarang oleh Nabi. Maka tentunya ketika sedang salat lebih dilarang lagi. Idkhalu ba'dihima fi ba'd, saling memasukkan antara jari jemari yang satu dengan jari jemari yang lain. Adapun di luar salat, ketika seseorang belum berwudu, belum meniatkan untuk salat, maka hukum asalnya boleh-boleh saja. Karena Nabi SAW pernah melakukannya. Nabi pernah melakukan perbuatan tasbih di luar salat atau di luar keadaan mau salat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah yang di situ ada Dzul Yadain, si tangan panjang. Sebenarnya memang orangnya kawakannya tinggi dan tangannya panjang, mengingatkan Nabi kalau salatnya lupa. Kalau salatnya lupa, entah ditambah entah dikurang. Allahu a'lam bishawab. Jadi kemasannya tasbih boleh-boleh saja, dilarang atau dimakruhkan ketika salat atau ketika sudah berwudu kemudian mendatangi masjid menyengaja untuk salat. Itu yang dimakruhkan perbuatan tasbih tersebut.
Mungkin akan bertanya-tanya kita, apa sih hikmahnya dilarang, apa ruginya, apa jeleknya, dan seterusnya. Allah alam bisawab. Di antara para ulama ada yang menyebutkan karena perbuatan tersebut mencerminkan kemalasan. Yang ke-11 yang dimakruhkan juga kafu sya'ri was-saubi, menahan rambut dan pakaian. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati 'udhumin wa la yakuffa thawbahu wa la sya'rahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seseorang sujud pada 7 tulang dan tidak menahan pakaiannya ataupun rambutnya. Yang dimaksud dengan menahan adalah mengumpulkan. Kalau pakaian lengan kita menggulung lengan. Ketika sholat bajunya panjang digulung-gulung, ini tidak boleh, dimakruhkan. Demikian pula celana nih kalau sholat. Kalau di luar sholat ya tidak masalah. Demikian pula celana kepanjangan digulung. Kadang ada orang menghindari isbal ketika sholat, digulung-gulung jatuh ke dalam larangan yang lain, yaitu menggulung pakaian dalam sholat. Dua-duanya salah. Mau dibiarkan panjang menutup mata kaki juga masuk dalam larangan isbal tadi, sadel, atau menggulungnya ini juga masuk ke dalam larangan tadi namanya menahan atau kafu atau menggulung atau mengumpulkan pakaian. Ini termasuk perkara yang dimakruhkan. Sholatnya sah saja, cuman makruh. Demikian pula mengumpulkan rambut. Misalnya rambutnya panjang, tidak membiarkannya terurai ketika suci. Bagi laki-laki ya, ini dimakruhkan. Atau makna yang lain, mencegah rambut menyentuh tanah dengan cara ditahan supaya tidak menyentuh tanah ketika sujud. Ini juga termasuk perkara yang dimakruhkan. Kenapa dikatakan demikian? Karena menyibukkan diri ketika salat. Menahan rambut lah dan sebagainya, lagi salat main-main rambut. Ini termasuk hal yang mengurangi kekhusyuan seseorang. Kemudian yang ke-12 yang dimakruhkan juga as-salatu bihadrati ta'am. Salat padahal makanan sudah siap dihidangkan dan perut sudah dalam keadaan lapar dan mulut sudah dalam keadaan basah ya. Ini ketika mau makan dalam keadaan lapar, mie ayamnya sudah siap dimakan, makan dulu mie ayamnya, supaya nanti tidak tersibukkan hatinya dengan mie ayam ketika sholat. Tapi kalau disengaja setiap kali mau makan nyiapin makanan, setiap kali mau sholat nyiapin makanan supaya tertunda sholatnya, maka ini tidak diperbolehkan. Tentunya dipersiapkan bagaimana caranya ketika sholat tidak dalam keadaan lapar dan makanan sudah dihidangkan. Termasuk juga yang dimakruhkan menahan 2 hajat, entah itu pipis, entah itu belakang, itu angin atau sesuatu yang padat misalnya. Dikarenakan Nabi SAW bersabda, la salata bihadrati ta'am, tidak ada salat yang bagus maksudnya, bukan yang satunya, ketika makanan sudah dihadirkan, sudah disajikan. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbatsan, tidak pula orang yang salat sementara 2 hajat menahan dia. Artinya dia menahan kentut atau menahan pipis atau menahan BAB. Berkaitan dengan salat yang dimakruhkan ketika makanan sudah dihidangkan, ini ketentuannya ketika seseorang sudah ingin makan. Adapun ketika tidak ingin makan, walaupun makanan sudah disiapkan, maka tidak masalah, dia tetap sholat. Ketika dalam keadaan ingin makan, sudah lapar, makanan sudah dihidangkan, disiapkan, maka dimakruhkan baginya untuk sholat. Ini dikecualikan tentunya kalau lagi puasa. Puasa ya ingin makan,
makan dihidangkan tapi kan tetap nggak boleh makan. Kalau sedang puasa ya tidak berlaku makruhnya sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Demikian pula kalau sudah kenyang, tidak ingin makan, maka tidak mengapa sholat dan tidak makruh. Atau ketika makanannya masih sangat panas, walaupun sudah dihidangkan tapi belum siap dimakan, ini juga tidak masalah, tidak makruh ketika seseorang tetap sholat walaupun makanan sudah dihidangkan. Adapun dua hajat, yaitu pipis atau BAB, maka Nabi SAW sudah melarangnya, dikarenakan bisa menyibukkan hati seseorang dari kekhusyuan dan juga pikirannya bisa buyar, yang bisa menghilangkan atau mengurangi kekhusyuan seseorang di dalam sholatnya, dan juga dari sisi lain bisa membahayakan tubuh seseorang. Nahan pipis, nahan buang air besar, bisa menimbulkan penyakit juga. Jadi alangkah baiknya ditunaikan dulu hajatnya baru sholat, supaya dapat kebaikan, tambah khusyuk sholatnya dan terhindar dari penyakit-penyakit. Repot ya kalau ginjal sudah kena, suka nahan pipis kan sakit ya, lusuk-lusuk dan sebagainya. Belum nikah lagi misalnya, jadi termasuk bimbingan Islam tidak baik menahan pipis atau menahan buang hajat, apalagi ketika mau sholat. Kemudian yang ke-13, raf'ul basari ila sama, yang dimakruhkan juga mengangkat pandangan ke langit. Mentang-mentang sudah berakidah benar Allah berada di langit, sholatnya lihat ke langit, ya tidak juga. Sholatnya ya tetap melihat ke tempat sujud. Nabi SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi salati aw la takhtifanna atau la tukhtafanna absaruhum. Sungguh suatu kaum akan menyudahi perbuatan mereka mengangkat pandangan ke langit ketika salat, ataukah akan disambar pandangan mereka. Ini dibutakan. Ini ancaman bagi orang yang salatnya menghadap atau memandang ke langit. Harusnya salat memandang ke tempat sujud, memandang ke bawah, tidak menatap ke atas. Baik, masalah yang ke-9 tentang hukmu tarikis salat. Hukum orang yang meninggalkan salat. Baik, ini pembahasan terakhir tentang salat ya. Adapun salat tatawwu kita praktek dulu ya. Praktek salat dulu. Pembahasan yang ke-9 tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Man taraka salata jahidan liwujubiha, barang siapa yang meninggalkan salat dan menolak atau tidak meyakini wajibnya salat, fahuwa kafirun murtadun, maka dia kafir murtad. Tidak salat dan tidak meyakini wajibnya salat, ini murtad. Li'annahu mukadzibun lillah, karena dia telah mendustakan Allah wa rasulah, dan mendustakan rasulnya, ijma'al muslimin, dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin akan wajibnya salat. Kenapa tidak salat? Apa kan salat tidak wajib? Maka dia kafir. Orang yang seperti itu meninggalkan salat karena meyakini tidak wajibnya salat, maka dia kafir. Atau dia salat tapi tidak meyakini salat itu wajib, ini juga kafir. Ini juga kafir. Sehingga kalau ada kasta sufi yang kalau sudah sampai derajat wali atau derajat ma'rifah atau derajat hakikoh, tidak dibebani syariat lagi, berarti dia sudah murtad sebenarnya. Bukan menggapai derajat tertinggi, malah turun serendah-rendahnya, jatuh kepada kemurtadan. Karena semuanya diwajibkan salat. Selama dia mukallaf, dia wajib salat. Adapun ketika seseorang meninggalkan salatnya karena tahawunan, meremehkan, atau karena kaslan, malas, fasahihu, maka pendapat yang benar menurut para penyusun buku ini, annahu kafirun idza kana tarikan laha daiman wa bil kulliyah. Dia juga kafir kalau meninggalkannya terus-terusan, enggak pernah salat sama sekali, malas misalnya, maka dia juga kafir.
Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin bertaubat, kemudian menegakkan salat dan memberikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Jadi patokannya salat dan juga zakat. Itu saudara seiman dan seakidah. Fadalla ala annahum illam yuhaqqiqu syarta iqamati shalah falaysu bimuslimin. Firman Allah ini menunjukkan bahwasannya kalau mereka orang-orang kafir kalau belum merealisasikan syarat menegakkan salat, maka belum dikatakan muslimin, orang-orang yang Islam. Wala ukhuwata lana atau wala ikhwata lana, dan bukanlah saudara kita seagama. Nabi SAW juga pernah bersabda, al-ahdu, yang membedakan, alladzi bainana wa bainahum, antara kita kaum muslimin dan antara mereka orang-orang musyrikin adalah as-salatu, salat. Faman tarakaha faqad kafara, dan siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dalam sabda Nabi ini, Nabi tidak merinci mau sengaja, mau malas, mau mengingkari atau tidak mengingkari, dipukul rata semuanya. Yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia dikatakan kafir. Ini yang dipegang oleh sebagian para ulama tanpa merinci. Pokoknya yang meninggalkan salat dikatakan kafir. Rukun Islam, syahadat dan salat tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Dan juga sabda Nabi SAW, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salati. Sungguh antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan salat. Kalau orang salat, dia terselamatkan dari kesyirikan dan kekufuran. Sebaliknya, kalau meninggalkan salat, salatnya tidak benar, kemungkinan besar dia jatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Adapun orang yang meninggalkan salat kadang-kadang, salat kadang-kadang, bahasa orangnya apa ya? Bahasa artisnya lah, salatnya bolong-bolong. Salatnya bolong-bolong. Kadang salat fardu, kadang enggak salat, maka tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Karena dia tidak meninggalkan salat secara keseluruhan. Akan tetapi jatuh dalam perbuatan dosa besar karena meninggalkan salat, dan dikhawatirkan juga jatuh dalam kekufuran. Ini berkaitan dengan meninggalkan salat. Kalau kadang-kadang salat dalam tidak masih dikatakan sebagai seorang muslim, tidak dikeluarkan dari Islam, tetap disolati walaupun kadang tidak salat. Allah Ta'ala a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan perkara-perkara yang makruh dalam salat dan juga hukum orang yang tidak salat. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Ada anak kecil yang pada lari-lari ke depan shop sambil ramai, lebih baik ditahan apa dibiarkan saja? Lebih baik. Iya. Seorang sedang sholat, anak-anak pada ramai, baiknya ditahan atau dibiarkan saja. Kalau seandainya bisa ditahan tanpa kita harus sibuk-sibuk dari sholat kita, cukup kayak gini aja, berhenti misalnya, ya sudah kita tahan. Kalau seandainya harus macam-macam, ya dibiarkan saja. Adapun yang bertanggung jawab yang bawa ke masjid itu harus. Nah, kita seorang ayah, anak kita kebangetan misalnya, ketika dibawa ke masjid lari-larian dan dua orang yang sholat, maka tidak mengapa kita membatalkan sholat, kemudian bawa pulang anak kita supaya tidak mengganggu kekhusyuan sholat yang lain. Sama sisik rambut menghalangi dari masjid itu, apakah rambut menghalangi? Tidak masalah. Rambut juga bagian dari tubuh kita. Bahkan tadi kalau ditahan
mencegahnya dari menyentuh tanah bisa masuk ke dalam perkara yang makruh. Itu juga merusak kekhusyuan, jadi banyak gerakan. Jadi biarkan saja terurai begitu saja, alami saja lah. Biarkan terurai, tidak masalah. Walaupun mungkin menghalangi jidat kita dari menyentuh sajadah, tidak masalah. Itu beda dengan satu lagi, kalau celana dilipat atau digulung, kalau sarung itu termasuk tidak bisa? Masuk juga pakaian bawahan atau juga sarung bagian atasnya, ya tidak masalah. Kalau bisa pakai apa? Sarung bagiannya memang kayak gitu, agak lain emang. Mengumpulkan dan kita itu kan berpendapat bahwa alat itu harus ada relasi dengan alas, sehingga kan tidak beban ya bisa digunakan tapi tidak digunakan. Karena ada pemahaman kalau tujuan itu terhalang, nah itu tidak masalah. Walaupun terhalang rambut tidak masalah, atau terhalang sedikit peci, misalnya sorban sedikit terhalang tidak masalah. Ada orang yang kalau pakai peci gini banget dengan alasan supaya ini untuk tempat sujud, dan tidak gitu juga, tidak seperti itu, tidak masalah. Walaupun terhalang, ya. Kayak digulung tadi termasuk apa ya tadi? Celana Menggulung celana ketika sholat masih dimakruhkan. Yang ora Mas. Ya, dimakruhkan. Kalau sholat sholatnya nggak masalah. tapi sampai Silakan. masalahnya Ambil produk. ya siapa sih belum Kentut jadi kan kadang kita itu ngiman-iman sholat dengan menahan kentut. Nah itu kentut yang sudah dianggap membatalkan sholat itu yang seperti apa? Kadang kan ada loh, maksudnya harus dua itu loh, baunya atau suaranya. Sedangkan kita katakanlah kalau ditahan pun insya Allah juga tidak akan bau, soalnya kan sudah diumbar sama kipas angin nih. Jadi kan insya Allah untuk baunya tidak akan dapat, walaupun mungkin sebenarnya memang badak ya, tapi maksudnya di situ ketika kita bisa pelan-pelankan kan nggak bau saat. Nah itu apakah termasuk membatalkan atau Berkaitan dengan kentut. Kentut termasuk pembatal salat. Ini kasusnya menahan kentut. Hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Bagaimana kalau ragu-ragu? Kalau ragu-ragu maka tidak mengapa. Kalau ragu-ragu ini keluar apa belum? Intinya kita sampai yakin keluar. Di antara tandanya diantaranya ya, misalnya mencium aroma atau mendengar suara. Kalau seandainya tanpa mencium aroma ataupun suara kita yakin kentut, ya tetap batal juga. Tetap batal juga kentut. Jadi tolak ukurnya yakin kentut gitu ya. Adapun ketika masih ragu, tidak membatalkan salat. Kan kita dilarang untuk membatalkan salat. Jadi kalau sudah yakin, benar-benar sudah. Di antara mengetahui yakin tidaknya mendengar suara atau mencium aroma. Kalau seandainya tanpa mendengar suara atau mencium aroma, tapi kita jelas sekali itu ya, ada pembukaan di situ, maka batal juga. Jadi termasuk apa namanya ya? Patokannya itu yakin kentut apa tidak. sini itu apa tentang setan niup-niup kubur itu Ustaz? Itu artinya was-was, kita ragu-ragu ini kentut apa enggak ya, itu ragu-ragunya itu. Kalau masih ragu-ragu kita tidak boleh membatalkan salat. Kalau masih ragu-ragu tidak boleh membatalkan salat. Seperti itu. Kalau pengen mantap dikerasin saja. Wah jelas tuh. jelas perkara Bikin orang ketawa nanti. Belum. Iya. Yang ada terus tadi yang pertama terkait menoleh tanpa perempuan tadi apakah karena kaget itu termasuk unsur yang diperbolehkan sama yang kedua ya menahan rambut tadi apa termasuk juga mengusir untuk laki-laki sedang kita hati atau apa ya. Iya, pertanyaannya dua. Yang pertama berkaitan dengan apa tadi ya? Menoleh karena kaget, maka itu tidak mengapa. Yang dipermasalahkan menoleh sedikit tanpa ada perlu.
Kalau kaget kan ada perlu. Kaget apa? Di video YouTube itu Ustaz, kan ada bapak-bapak sholat jamaah bawah, tiba-tiba ada yang jamaah kedua entah jatuh atau apa, terus yang bapak jamaah bawah tuh kaget hampir lari gitu tapi terus sholat lagi. Ya nggak masalah. Walaupun sampai lari. Itu tidak tempat aja sih. Ketika kaget ya, ketika kaget maka tidak mengapa. Walaupun sampai berubah posisi, maka tidak mengapa. Supaya dipertahankan salat, kan termasuk yang dilarang. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal ibadah kalian, termasuk salat kalian. Kalau nggak perlu untuk dibatalkan, jangan dibatalkan. Dan yang kedua berkaitan dengan menguncir atau mengikat rambut ya ketika sholat, ditahan. Kalau seandainya itu justru malah bikin orang khusyuk, maka tidak masalah. Yang masalah itu ketika terurai, ketika mau sujud kok ditahan-tahan, artinya merubah posisi dulu lah. Yang jadi masalah itu menyibukkan ketika sholat. Jadi masalah itu menyibukkan ketika sholat. Mau diikat ya silakan kalau sebelum sholat, atau pakai peci ya silahkan. Yang jadi masalah ketika mau sujud jangan disibukkan dengan rambut gitu, ditahan-tahan supaya tidak kena tanah misalnya, atau main-main rambut dulu, atau gaya-gayaan lah mau sujud macam-macam dan sebagainya, sehingga menyibukkan dari gerakan-gerakan sholat. Yang dipermasalahan itu menyibukkan gerakan sholat atau menyibukkan orang dari khusyuknya. Yang jadi masalah itu, kalau seandainya sebelum sholat dirapikan dulu rambutnya, maka tidak masalah insya Allah. Ya, atau pakai tutup rambut begitu. Termasuk sunnah juga memakai penutup kepala ketika sholat, kecuali kalau lagi ihram. Ihram tidak. Nah, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Misalnya kalau masih ada kesempatan ini ya, hanya libur nih puasa ya. Tapi tidak tahu sih, manut saja lah. Kalau misalnya masih ada waktu sebelum Ramadan atau di waktu Ramadan, kita praktek sholat. Nah, pembahasan tentang sholat sudah tuntas ya. Selanjutnya bahas tentang sholat sunnah. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik dan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.